wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ketua dan pengurus Masjid Nurul Iman yang kami hormati, bapak-bapak tokoh agama, para ustadz, tokoh masyarakat yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini dan mudah-mudahan seterusnya kita bisa menjaga dan mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian Bapak dan Ibu sekalian? Orang yang hidup dalam bimbingan hidayah, maka dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan dia yakini jalan yang dia pilih, jalan yang dia tempuh akan dapat mengantarkan dia pada tujuan hidupnya, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang hidup dalam bimbingan hidayah. Tentu berbeda dengan orang yang hidup tanpa bimbingan hidayah. Bukan hanya gelap mata, tapi yang lebih memilukan gelap hati. Sampai pada titik tidak bisa membedakan benar dengan salah, tidak bisa membedakan baik dengan buruk, bahkan dia tidak bisa membedakan halal dengan haram. Keluarlah moto hidupnya halal haram. Tahu juga? Apa sering make? Halal haram hantam itu sudah lama itu Pak. Ada yang baru Ibu agak Arab-Arab dikit. Apa itu Pak? Lan ta'lah bila ta'malu. Apa? Lan ta'lah bila ta'malu. Hilang malunya lantak semua. Itulah gelapnya hati orang yang hidup tanpa bimbingan hidayah. Bahkan dia tidak tahu jalan yang dia tempuh akan bermuara pada ridha Allah atau justru berujung pada murka Allah. Itulah gelapnya hati orang yang hidup tanpa bimbingan hidayah. Karena maaf Bapak, maaf. Pada faktanya Pak, orang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, faktor yang paling dominan pengaruhnya hidayah. Saya tidak ngecilkan ilmu Pak, maaf. Ibu ya maaf. Banyak kita lihat sekarang Pak, dia sudah Allah anugerahkan ilmu begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas, ternyata tidak mampu membimbing dia menuju kebenaran. Banyak contohnya Pak. Karena pada akhirnya orang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, faktor yang paling dominan pengaruhnya hidayah. Contoh ibu pulang malam pakai bawa motor sendirian, nggak pakai jaket, nggak pakai helm, sepi, nggak ada polisi, hujan pula. Ketemu perapatan, lampunya merah, berhenti apa terus? Coba pikir-pikir Pak. Jam 11 malam
Bapak bawa motor sendirian, nggak pakai jaket, nggak pakai helm, sepi, nggak ada polisi, hujan pula Pak. Perapatan itu lampunya merah, berhenti apa terus? Kenapa terus? Kenapa? Kenapa terus? Ada nggak ketentuannya lampu merah berhenti kecuali sepi gitu? Nggak ada. Lampu merah berhenti kecuali hujan, nggak ada. Apapun keadaannya mesti berhenti. Kenapa kita terus? Ternyata benar. Yang menggerakkan kita berhenti atau terus bukan ilmu kita tentang aturan itu. Kita sudah paham aturannya. Ijo terus, kuning hati-hati, merah berhenti. Dah tahu, kenapa masih terus? Ternyata yang menggerakkan kita terus atau tidak bukan ilmu kita, tapi kesadaran kita dengan aturan itu. Lah yang membangun kesadaran itulah hidayah. Contoh lebih dekat, Bapak, maaf. Sudah disindir oleh Pak Ketua tadi. Ini reuni 9 tahun yang lalu berangkat haji, Pak. Kebetulan saya ketua kloternya, dia ketua rombongan. Ingat saya ini, rombongan 6 masih ingat saya. Ya Pak, saya alhamdulillah Pak 10 hari yang lalu baru pulang, mimpin jamaah lagi, insyaallah izin Allah berangkat lagi Pak, alhamdulillah. Contoh lebih dekat Bapak, maaf. Saya yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, ainul yakin, apalagi itu? Nurul yakin. Nama masjid ya? Nurul iman. Ya Pak. Seluruh umat Islam itu tahu yang namanya sholat. Saya yakin Pak. Pelajaran pertama kita dari kecil dia sholat itulah Pak. Mungkin yang pertama kita hafal Al-Fatihah. Ya Bu ya? Dari kecil, saya yakin adik-adik pun hafal. Bacaannya hafal, gerakannya ngerti. Kalau meninggalkan sholat, dosa masuk. Benar. Jangan sampai masih beda pendapat ini. Masih debat. Yakin saya Pak. Seluruh umat Islam tahu yang namanya sholat. Rumah dekat dengan masjid cuma 5 langkah. Bukan pacar yang 5 langkah, itu rumah dari masjid. Azan terdengar begitu jelas, begitu lantang, masih enggak tergerak ke masjid. Kenapa? Ternyata masih banyak umat Islam yang malas sholat. Kenapa Pak? Ternyata betul yang menggerakkan dia sholat atau tidak bukan ilmunya tentang sholat itu, tapi kesadarannya dengan sholat itu. Lagi-lagi yang membangun kesadaran itulah hidayah. Kata Bapak sarankan kita bersyukur, mudah-mudahan sampai kita apa Bu? Sampai kita nggak ada suaranya kedengeran hebat ibu ini. Sampai kita menghadap Allah nanti, kita bisa jaga dan pertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, apa guna syafaat? Iyalah, tadi salawat. Apa guna syafaat? Pembawa acara bilang, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Ketua masjid sambutan, mudah-mudahan mendapat syafaat. Saya pun tadi ngomong, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Lah apa guna syafaat? Pertolongan. Apa bentuk pertolongannya? Ya begitulah Pak, nanya-nanya terus. Jawab susah amat. Bapak, betul pertolongan. Apa bentuknya? Begini. Kalau kita masuk surga, yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Yakin? Hebat.
Orang yang yakin masuk surga itu hebat. Bila perlu masuk rekor muri. Kenapa? Mengalahkan para nabi. Coba Pak ya, tentang surga loh Pak, tentang surga Pak ya. Yang salah pengertian. Umat Pak dikisahkan menghadap Nabi Adam alaihissalam. Adam, keni pai sekam ni syafaat. Adam itu Lampung Pak. Ya Pak. Menghadap Nabi Adam, Adam tolong kami beri syafaat. Apa kata Nabi? Saya tidak bisa, kata Nabi Adam. Jangankan menolong kalian, saya saja masih khawatir dengan nasibku di akhirat. Kenapa? Saya pernah melakukan kesalahan yang bikin saya malu di hadapan Allah. Apa salah Nabi Adam? Apa salah Nabi Adam? Apa buah khuldi? Aduh. Waktu kecil dulu kita ajarin ustadz kita, buah khuldi itu Nabi Adam itu nggak sempat ketelan. Makanya nyangkut di leher jadi jakun. Tafsir mana itu? Yang parah Siti Hawa. Hawa itu ketelan cuma nggak nyampe perut nyangkut. Kan kacau lagi. Dari mana tafsir itu? Ya Pak ya? Jadi apa buah khuldi? Ya payah nih. Ya Bu, Nabi Adam dan Hawa terlempar ke surga dalam kondisi yang telanjang hingga berpakaian gitu. Telanjang. Laki perempuan tidak berpakaian ngapain? Nah itulah khuldi. Masih nggak nyambung? Masih nggak? Wih parah Bapak ini. Ya Pak. Kalau Nabi Adam dan Hawa tidak memakan buah khuldi, kita nggak ada. Itu aja lah. Itu Nabi Adam menghadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkenal sabarnya, terkenal taatnya, terkenal ikhlasnya. Ketika bicara surga saya pun tidak bisa, kata Nabi Ibrahim. Kenapa? Saya pun masih khawatir dengan nasibku di akhirat. Kenapa? Saya pernah melakukan kesalahan yang bikin saya malu di hadapan Allah. Apa salah Nabi Ibrahim? Saya kasih buah nih. Yang bisa jawab, ada jeruk, ada pisang. Apa? Salah Nabi Ibrahim? Dia pernah melakukan 2 kali kebohongan walaupun dengan alasan yang benar. Apa Pak bohong? Bohong pertama ketika dia menghancurkan berhala. Ditanya oleh masyarakat Ibrahim, siapa yang hancurkan berhala itu? Ya tanya aja sama yang gede itu. Lah kalau dia ngaku saya, mau apa lu? Mati dia. Yang kedua tentang istrinya. Ditanya siapa ini Ibrahim? Oh ini saudara perempuanku. Ya nggak salah juga saudara seakidah. 2 kali kebohongan walaupun dengan alasan yang benar, Ibrahim masih khawatir nasibnya di akhirat. Lah kita berapa kali bohong? Masih yakin masuk surga? Aduh mulai ragu dia. Iya. Menghadap Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa pernah membunuh anak kecil bersama Nabi Khidir. Menghadap Nabi Isa, tapi Nabi Isa enggak mengutarakan alasannya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Umar bin Khattab? Kalaupun seluruh isi bumi masuk surga, seluruh isi bumi masuk surga, tinggal satu yang enggak masuk surga, saya masih khawatir, kata Umar. Jangan-jangan yang satu itu saya, kata Umar. Gimana ibu, masih yakin? Nah mulai ragu. Bapak-bapak tadi yakin? Masih hebat. Ya Pak ya? Insya Allah. Ya Pak ya? Nah ibu kembali. Kalau qadarullah, takdir Allah kita masuk surga. Apa ibu ya? Dengan bekal amal yang kita punya. Maaf ibu. Amal ini akan menentukan fasilitas dan kelas kita di surga. Itu nanti. Misal ibu, dengan amal yang ibu punya, kira-kira ibu ini kelas berapa surganya? Kok ketawa? Ya Bu ya? Kalau surga itu 7 tingkat, ibu di tingkat berapa kira-kira?
7 emperan pula gitu kan. Iya. Ya Bu ya. Dengan izin Allah kita masuk surga. Menghadap malaikat Ridwan. Malaikat, saya masuk surga. Iya, ini nah, tapi kamu di kelas paling bawah. Kenapa? Ngaji suka. Ya. Salat suka. Ngulur waktu sama suami suka. Dah surga ke bawah. Tapi malaikat, saya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ini kartu syafaatnya. Nah, dapat syafaat. 2 keuntungan Ibu. Pertama, proses masuk surga dipercepat. Yang kedua, kelas surganya atas izin Allah dinaikkan kelasnya. Kalau kita mendapatkan syafaat. Kalau masuk. Tapi Bapak Saudara sekalian, kalau ketika kita wafat nanti Pak, tersisa la ilaha illallah di dada kita, bebas dari kesyirikan, murni dari kesyirikan, insya Allah akhirnya kita masuk surga juga. Walaupun ada yang mampir dulu di. Nah, kalau mampir ini yakin apa feeling? Wajah-wajah begini mampir nggak ya? Mampir nggak kira-kira ini? Kayaknya mampir kayaknya. Ya Pak. Kenapa mampir? Ada dosa yang belum sempat terampuni, ada salah yang belum sempat termaafkan, nebusnya di neraka. Hati-hati Ibu. Kalau saat kita meninggal nanti, ada dosa yang belum diampuni oleh Allah, ada salah yang belum dimaafkan sesama manusia, nebusnya di neraka. Bu, Ibu, siapa yang pernah nyolong duit suaminya? Hah? Siapa? Terus terang Bu, kami suami ini nggak bangga punya istri yang pinter nyari duit. Pinter nyari duit. Nyari duit. Nyari. Tulis tebel. Nyari. Stres Pak. Kenapa? Punya istri yang pinter nyari duit itu stres. Kenapa? Disimpan di mana aja ketemu. Ya Bu ya. Taruh lipatan baju ketemu Pak. Bawah bantal ketemu, di peci masih ketemu. Ya Allah gitu. Misal Bu ya, suami istri sedang duduk di teras depan. Tiba-tiba suami ngomong, "Dek, tolong dong ambilin dompet." Semangat bener suruh ngambil dompet tuh Pak. Di mana Kak dompetnya? Ya di kamar kantong celana. Pak, jarak dari teras depan ke kamar itu 10 langkah. Habis ngambil dompet, pas balik di langkah yang kelima berhenti. Kenapa Pak? Ada bisikan-bisikan. Bu, nggak penasaran dengan isi dompet suaminya? Iya juga ya. Dibuka, nah merah semua. Ya Bu. Bisikan yang kedua, Ibu ambil 1, nggak bakal ketahuan. Iya juga. Dan ternyata ibu ini sudah profesional. Kecepatannya mengalahkan copet. Dan tidak meninggalkan bekas sedikit, rapi. Dan ternyata sudah pengalaman. Nyimpennya di tempat yang paling aman. Polisi pun gak berani geledah. Di mana Pak nyimpennya? Cus. Aman. Ya Pak ya? Nah, saat menyerahkan dompet ke suami, agak gemeteran. Ini Kak dompetnya. Loh kenapa Bu? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apesnya, suami hafal isi dompet. Pas dihitung suami, loh Dek, kok kurang 1? Perempuan Pak, kalau tertangkap OTT. Tertangkap OTT, 2 senjatanya Pak. Yang pertama nangis, yang kedua ceramah. Ceramah ini yang bahaya. Ya. Sudah di teras depan, dia nunjuk-nunjuk. Jadi kakak nuduh saya ya. Setengah jam. Apa kata saya? Udah. Malu, masuk. Udah. Masuk. Masuk dia Pak. Lewat pintu senyum. Kena lo. Katanya itu dia. Ada di sini istrinya? Enggak ada ya. Pak.
Karena ada dosa yang belum sempat terampuni, salah yang belum sempat termaafkan, nebusnya di neraka. Menghadap malaikat Malik, malaikat, nah, kok saya masuk neraka? Lah, ya ini dosa kamu banyak. Nih daftar dosa kamu banyak. Tapi malaikat, saya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ini kartu syafaatnya. Dua keuntungan ibu. Pertama, bentuk siksaan di neraka, diperingan. Yang kedua, kita dapat remisi, pengurangan jatah di neraka. Kalau kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mudah mendapatkan syafaat, rajin-rajinlah bersolawat. Dan solawat yang paling mudah Bapak, jika disebut nama Muhammad, sambut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pastikan Muhammad yang kita ceritakan Rasulullah, bukan Muhammad yang lain. Dan kerajinan pula. Sama siapa Bu berangkat? Waduh, motor dibawa anak, terpaksa ngojek. Sama siapa ngojeknya? Itu Kak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Ya Pak ya, rajin pula solawat. Enak benar sate tadi malam itu. Sopnya pedas-pedas. Enak di mana? Itu di perapatan. Iya, warung sate siapa? Itu warung satenya Kak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Bu ya. Pastikan yang kita ceritakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara sekalian, setiap tahun Pak kita mengenang, memperingati tahun baru Islam. Nah, disindir Pak Ketua tadi, kalau malam 1 Januari, wow, keren. Ya Bu ya, nyater mobil ke pantai pakai kambing guling. Ujung-ujungnya bukan kambingnya yang guling, orang-orangnya yang guling-guling. Sok-sokan. Ya Bu ya, bawa jagung dibakar, bukan jagung yang kebakar, mulut orang yang kebakar. Ya, begitu antusias kita sampai rela nunggu jam 12.00 demi tahun yang nggak ada hubungannya sama kita. Ya Bu, yang punya kita ini. Ya Bu ya. Nah, hanya Bapak saudara sekalian,